kasih space waktu sama kita untuk memuliakan orang tua kita. Mungkin Allah teh lagi ngajarin sama kita, mungkin para akhwat belum bisa bikin air panas. Meureun ieu ge. Kadang kalau masak air panas teh panas-panas ahilman. Ada loh, baru nikah bikin air panas teh panas-panas. Ternyata memang komporna teh disetrekeun. Nya atuh nepi ka hari kiamat kurang 2 hari ge meureun moal bisa panas-panas. Ada yang begitu. Ada yang bikin sayur asem keaseman, aya. Da diasupkeun kabehanana. Dong-dong asupkeun, belimbing diasupkeun, aya. Ada nggak yang begitu kira-kira? Sayur asem. Sayur asem teh kan bukan berarti asem sepenuhnya, betul apa enggak? Awas sudah bisa bikin sayur asem? Coba yang sudah bisa bikin sayur asem angkat tangannya. Yang sudah bisa bikin sayur asem, comro, cireng, sama ayam ungkep angkat tangannya. Oke, teman-teman ya, kalau ada awat yang cuma bikin sayur asem gak usah dipilih, karena anda nggak mungkin makan sayur asem setiap hari dan setiap saat. Jadi bahasa gampangnya adalah, kalau sekarang teman-teman masih belum didatangkan kebaikan-kebaikan dalam hidup, cek, mungkin sedang dikasih space untuk berbuat baik sama siapa? Orang tua. Kita kuliah, habis lulus kuliah tapi gagal terus misalnya ya. Gagal terus ahilman, kalau saya tes kesini kok gagal terus, kenapa misalnya? Barangkali mungkin ada yang kita jauhkan dari kebaikan kita kepada orang tua kita. Ini tips ya. Makanya kalau jujur ya, bagi ahilman yang yang hari ini ahilman yang ahilman resahkan kalau sedang gundah gini, satu aja, ya ahilman sudah nggak punya orang tua gitu. Kadang-kadang kan kita pengen curhat ya, pengen cerita, pengen ngajak jalan-jalan, genggam kiri kanan dan segala macam. Makanya kalau teman-teman masih punya orang tua, pegang erat-erat, jaga baik-baik, sayangi mereka semua ya. Kalau belum bisa membahagiakannya, jangan pernah menyakitinya. Saya ulangi, untuk orang tua teman-teman, kalau masih punya orang tua, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Kalau belum bisa membahagiakannya, maka jangan pernah menyakitinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang harus teman-teman jaga setelah orang tua adalah guru, al-ulama, orang yang punya ilmu. Harus dijaga. Al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Keberkahan ilmu itu kadang-kadang teman-teman bukan hanya pada ilmunya, tapi keberkahan ilmu itu seringkali hadirnya, datangnya dari bagaimana saat teman-teman memuliakan guru teman-teman sekalian. Ahilman sangat yakin teman-teman di SD-nya, di SMP-nya, di SMA-nya, di kuliahnya ada guru, ada dosen dan segala macam. Jaga keberkahan itu. Jangan berkata-kata yang buruk terhadap guru kita, dosen kita. Walau alam ya, Ahilman sih nggak tahu pasti, karena Ahilman juga dosen gitu. Mungkin ada di antara teman-teman yang punya dosen, kalau ngajar teh masya Allah gitunya, nyiksa teh ada kan ya, yang serba liur ngejelaskan teh, misalnya susah bener Ahilman, nggak paham ngejelasinnya. Mungkin ada ya, mungkin ada. Kalau teman-teman menemukan dosen yang seperti itu, guru yang seperti itu, jangan berkata-kata yang buruk tentangnya, doakan. Agar apa Ahilman? Agar dibuka keberkahan ilmunya melalui akhlak teman-teman kepada guru teman-teman. Karena banyak di antara teman-teman yang kalau kesal sama guru tuh jadi ngerjain guru kan ayah. Tah si eta tah guruna tah make motor Supra Pit tah. Banna engke ke orang kempeskeun tah. Ke balikna kumaha? Remna dibolongkeun segala macam, dikasih kapur dan segala macam. Dulu kan kita pernah jahiliyah kadang-kadang suka ngerjain guru, betul apa enggak? Nauzubillah nih, bukan kita, kamu kali ya gitu ya. Kayaknya saya emang enggak gitu ya. Jaga nih guru kita ya, jaga orang-orang yang pernah memberikan ilmu kepada kita. Ahilman punya kisah sedikit. Ada teman saya kuliah gitu ya, dulu IPK-nya tuh 3,94 lah, beda tipis sama Ahilman. Ahilman kan 3,99 ya. Beda tipis lah ya. Jadi waktu itu lulus gitu ya. Nah masya Allah qadarullah,
sekarang si teman Ahilman itu yang IPK-nya tinggi, mohon maaf, secara kehidupan dunia itu agak kurang gitu, agak kurang. Pekerjaan karirnya agak kurang gitu ya. Kemudian ya rumah tangga keluarganya mungkin agak sedikit berantakan dan segala macam. Terus Ahilman tanya sama dia, bro, lu kenapa jadi begini gitu? Perasaan dulu pinter banget dan segala macam. Apa jawaban dia? Iya man, kayaknya dulu gua salah deh. Emang salah apa? Ya dulu tuh gua kebiasaan seringkali merendahkan dosen gua gitu. Seringkali merendahkan guru gua. Jadi kalau gurunya tuh ngejelasinnya ribet gitu, dia suka bilang, gini aja nggak bisa gitu. Ternyata Masya Allah teman-teman, kalimat itu direkam oleh semesta istilahnya gitu ya, sehingga mengantarkan karir kepadanya seperti hari ini gitu. Karena ucapan terhadap siapa? Gurunya. Izin. Ada di sisi lain, ada teman Ahilman, dia lulus IPK-nya 2,94. Jauh lah, 2,94, 2 koma ya, bukan 3 koma, 2 koma. Hari ini dia punya karir yang Masya Allah dibanding teman-teman lain tuh termasuk keren gitu. Dia punya perusahaan travel, dia punya perusahaan segala macam, omsetnya 1 miliar per bulan. Padahal dulu waktu kuliah madesu lah, non madesu teh, suram lah gitu. Ngeliat-liat ya, kayaknya mualah pokoknya mah. Sekarang istrinya, mohon maaf ya, secara fisik di mata laki-laki mungkin paling cantik di antara teman-teman Ahilman yang lain. Sok kumaha bayangkeun, bodoh jelemanya menang nu geulis aspe nyambungnya, nikah sama yang cantik banget, hari ini kaya luar biasa. Ahilman penasaran kan, nanya sama dia, bro, lo perasaan dulu madesu deh perasaan, kayaknya gua kalau ngelihat lo tuh jauh dari harapan keindahan dan kebahagiaan hidup gitu. Ini kira-kira triknya apa? Kemudian dia jawab gini, iya man, dulu tuh gua kalau lihat lo ke depan presentasi tuh iri gitu loh sama teman-teman, karena mereka presentasi gitu ya, pinter-pinter gitu. Terus lo ngapain? Ya kadang-kadang gua ngerasa bahwa gua tuh bodoh, nggak bisa apa-apa. Tapi man, gua tuh nggak pernah ngomongin dosen, gua tuh nggak pernah ngerendahin dosen, gua tuh nggak pernah kalau lo pada ngomongin, bapak ini ribet dan segala macam ya, gua tuh kadang-kadang nggak pernah gitu. Gua sekali-kali menghindar karena gua tahu gua bodoh gitu. Tapi ternyata dia ngomong gini, barangkali ya man, yang bikin berkah hidup gua hari ini tuh mungkin karena gua baik sama dosen gua. Ternyata dia tuh setiap bulan suka ngirimin kue sama dosennya, mungkin biar selamat kali ya, biar nggak 2 koma banget gitu IPK-nya gitu ya. Itu juga barangkali terselamatkan ketika dia ngasih kue barangkali gitu ya. Tapi ternyata dia paham, man, kayaknya kue yang gue kirim, kemudian ucapan-ucapan yang gue kirim sama dosen gue gitu. Jadi gue tuh kalau lo abis belajar nih, kan lo pada diskusi, gue kadang-kadang juga ngelihat lo pada belajar terus gitu. Terus kalau lo kan pada pulang duluan, kalau gue pulang terakhir, karena dia pengen ketemu sama dosennya. Cuman untuk apa? Cuman untuk bilang makasih dan suntangan sama dosennya. Allahu Akbar. Cuman bilang, Bu, Pak, makasih. Cuman bilang itu doang. Allahu Akbar teman-teman. Dia menurut penuturan dia, kalau kata gua sih man, yang bikin hari ini Allah berikan banyak kemudahan dalam bisnis gua, kerjaan gua, satu kata dia. Apa itu? Karena saya menjaga perasaan hati guru saya. Makanya teman-teman sekalian, coba diingat-ingat kejahilan kita waktu SD, masih ingat? Saat ngabalangkeun kapur ke wajah guru kita pernah ya? Kita pernah ada penghapus diperulukeun, itu pernah kan ya? Di meja guru kita SMP, SMA, pernah kebayang kita? Coba bayangin, guru-guru kita kebayang gak kira-kira? Waktu kuliah, saya tanya teman-teman, guru apa yang kadang-kadang bikin sebel di hati teman-teman? Matematika udah tahu lah ya, fisika, matematika dan segala macam apapun itu nih. Kalau masih ada guru kita, WhatsApp. Ahilman alhamdulillah teman-teman, kalau ada rezeki, Ahilman catat guru-guru Ahilman waktu di kampung, waktu di desa, di Garut gitu. Kalau yang masih ada, kalau ada rezeki, Ahilman kadang-kadang transfer ke mereka. Kadang mungkin nggak butuh banyak gitu, 50.000, 100.000. Allahu Akbar, itu sesuatu yang ketika, apalagi dia bilang, nah, Cep, kan kalau di Sunda pemegang tuh Cepnya, Cep Hilman, ya Allah, nuhunnya, menikah rawas pisan, ibu tiasa meuli asin, cenah. Padahal cuma segitu doang, tapi itu berharga banget. Terima kasih kepada seorang guru terima kasih sama anaknya. Kamu kalau dia sudah bilang gini, Cep Hilman, sok ku ibu didoakan
didoakan. Masya Allah. Ku bapak didoakan sing sukses, sing berkah, sing bagja, sing lapang. Allahu Akbar. Tanpa disadari teman-teman, barangkali yang menghantarkan kebaikan dalam hidup kita bukan ikhtiar kita, bukan, tapi ada doa-doa terbaik dari orang yang pernah hidup dengan kita. Termasuk siapa? Guru kita. Maka kalau teman-teman sekarang masih punya guru, ingat guru-guru itu dan ingat jasa mereka berdua, ya. Yang ketiga, kalau saat sulit, saat kita mendapatkan ekspektasi dari hidup ini, yang harus kita sentuh adalah sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Ingat teman-teman sekalian, pentingnya punya sahabat yang baik, pentingnya punya teman yang baik. Sebagaimana Nabi menyampaikan perumpamaan seseorang yang bertemannya. Ketika engkau berteman dengan teman yang baik, seperti engkau berteman dengan penjual minyak wangi. Engkau tidak membeli minyak wanginya, tapi engkau akan kecipratan wangi dari minyak wangi tersebut. Ketika engkau berteman dengan teman yang buruk, sama dengan engkau berteman dengan pandai besi. Engkau tidak ikut memandai besinya, tapi cipratan besinya, baunya akan tetap terasa oleh teman-teman sekalian. Maksudnya adalah hidup ini tantangannya semakin luas ke depan. Maka teman-teman harus punya orang-orang yang bisa menguatkan di samping teman-teman sekalian. Kalau teman hijrah ini bisa menjadi komunitas wasilah yang membuat teman-teman semakin dekat dengan Allah, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Teman-teman harus punya teman hijrah, harus punya teman yang bisa mengingatkan kita. Ingat ya, teman yang baik itu bukan teman yang senantiasa mengiyakan perbuatan kita, bukan. Teman yang baik adalah teman yang berani mengatakan tidak pada sesuatu yang memang dirasa tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang iya-iya saja, bukan. Bukan. Tapi teman yang baik ketika kita salah, dia akan katakan, "Bro, jangan. Itu nggak benar. Bro, jangan. Naon sih? Ulah." Pelan-pelan lagi. "Bro, ulah bro. Misalnya teman-teman nih ya, ada teman ikhwan kita, barangkali mungkin mohon maaf gitu ya, sedang mengalami patah hati karena calon perempuannya nikah dengan yang lain misalnya. Dia punya handphone, rek dibalangkeun. Bilang, "Bro, jangan." Kenapa? Can lunas. Kayak perempuan gitu doang kamu harus gelisah gitu? Tenang, kalau kamu putus dengan yang itu, Allah sedang siapkan yang lain. Kata dia, "Nu mana? Teuing orang kita apa? Orang kita can boga." Nah gitu. Tenang. Jadi itu. Misalnya nih, ada yang ngajak mabuk, dia pengen mabuk, stres. Orang mabuk ya liur, mabuk. Bro, jangan. Kenapa jangan? Jangan mabuk. Jangan mabuk. Kenapa? Saya takut kegoda ikutan. Jangan mabuk. Terus gimana? Yuk kita refreshing aja, minum bajigur. Kan bajigur rada murah merenannya dibanding alkohol dan segala macam gitu kan. Jangan bro, haram. Jangan haram. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizqum min amalis syaitan. Itu bagian dari setan. Kalau kamu mabuk, kamu setan. Udah mana yang setana ngajak ke orang jadi kieu jadi nebabaliut. Tuh dia gara-gara nikah sama yang lain jadi stres dia. Tenang bro, gak usah gitu. Sama teman-teman juga nih yang akhwat. Kalau dapat kabar misalnya nih, Masya Allah, coba lihat, naon si Tuti, naon emaknya si Tuti kawin ti heula. Coba lihat. Kan dibanding aku mah wajahnya jauh merenan. Bagusan aku, kata temen nate. Kamu bilang, udah ngagibah. Kan kita sama can laku kalem we. Jadi katakan yang tidak, yang iya. Itu teman yang baik. Teman yang baik itu bukan, bro sini, ayo siap. Bro mabuk, ayo siap. Bro zina, ayo siap. Bukan. Teman yang baik itu yang berani mengatakan, bro, jangan, haram. Bro, gua masih kerja di bank konven nih, gimana caranya? Resign lah, ente kan tahu riba itu haram.
Tapi kan aneh belum punya kerjaan baru bro. Ya sudah, ente maunya gimana? Minjem duit lah sama ente lah, kan gitu kan. Jadi minjem duit ke orang iya teh. Kan gitu, ujungnya kan suka minjem duit ujungnya teh kan. Udah bro, tinggalin bro. Kan berapa kali Hilman pernah katakan perasaan, jangan apa? Lebih baik kehilangan sesuatu karena siapa? Allah, daripada kehilangan Allah karena ini perasaan quote yang berkali-kali Hilman sampaikan gitu loh. Jelas. Terus kalau nggak bisa gimana? Ya sudah, nanti kita kasih tahu lagi, kasih tahu lagi, kasih tahu lagi. Penting. Insya Allah teman-teman, insya Allah agama ini mudah. Yang seringkali ribet siapa? Kita. Agama ini mudah, yang bikin ribet siapa? Kita. Kan begitu. Ad-dinu yusron. Agama ini mudah. Maka teman-teman pahami agama ini dengan mudah. Dengan mudah. Makanya mohon maaf kalau ada orang yang beragama tapi tidak bisa menghadirkan kemudahan dalam urusan agama teman-teman, maka teman-teman akan masuk pada kategori yang tidak sesuai dengan agama tersebut. Maka teman-teman ayolah cari yang lebih baik apa hari ini gitu loh. Ya, Hilman sangat meyakini insya Allah kalau akhlaknya bening, akhlaknya baik, akhlaknya tulus, akhlaknya bersih, maka Allah akan turunkan rahmat dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadi ada berapa tadi? 3 ya. Siapa yang pertama? Orang tua. Yang kedua guru. Yang ketiga sahabat atau teman.